Temennya Hana dengar ya, Hana bilang kalian toksik nggak deh? Nggak juga. Kan kalau hubungan itu sama-sama saling mengusahakan juga. Kalau udah sama-sama dia, berarti udah sama-sama nggak mau mengusahakan dong. Kalau kita cuma mengharap, oh dia aja yang usahakan saya, nanti dia yang hubungin. Kapan kita ketemu di tengahnya itu? Balik ke konfliknya jadi nggak sehat. Karena jadinya diem-dieman. Harga dirinya harus dilupakan berarti kalau gitu. Kalau kamu yang salah nih, biasanya ya kamu lah harusnya tahu. Justru bukan selalu teman yang ada bagi kita gitu. Kalau misalnya kita patokannya teman yang selalu ada bagi kita tuh kayaknya susah deh untuk ada gitu. Karena kan balik lagi, setiap orang tuh punya kehidupannya masing-masing. Setiap rumah tuh ada pintu. Nah itu yang kita dalam hubungan juga kita harus pasang pintu. Bayangin aja kalau rumah nggak ada pintu, semua orang kan bisa masuk. Dan semua orang itu kan ya dalam artian kita nggak tahu nih orang ini bertujuan buat ngerusak, buat mencuri barang-barang di rumah. Sama sih kayak teman, kalau misalnya kita nggak pasang pintu buat diri kita nggak tahu loh teman-teman yang masuk ke kehidupan kita tuh tipenya kayak apa. Halo guys, Halo. ketemu lagi bersama PWWB di sini sama saya, dan hari ini kita lagi-lagi kedatangan teman baru. Yeay. Boleh kenalan dulu mungkin ya, namanya siapa? Oke, halo semuanya, nama aku Hana. Oke, Hana, kesibukan sehari-harinya kalau boleh diceritain ngapain aja nih? Kesibukannya sekarang lagi ngajar anak-anak. Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris ke anak-anak. Umur? Beragam sih, ada yang TK, terus SD, ada yang SMA. Padahal pendidikan aslinya bukan bahasa Inggris kan ya? Iya, aku psikologi. Oke, kemarin baru lulus. Terima kasih. Oke, Hana udah jadi psikolog resmi ya. Nah, kenapa sih pilih itu tuh ngajar anak-anak bahasa Inggris, kan jauh banget ya beda dari Ya psikologi? sih, sebenarnya pengalaman sih buat kenal anak-anak. Jadi kan situ banyak pengalaman yang didapat gitu. Seru. Oke, topik hari ini kita mau bahas yang biasa nih sehari-hari, tapi sebelumnya biar yang di rumah juga biar pada nebak nih kira-kira topiknya apa. Hana, kalau dibilang temenan zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa sih? Temen zaman dulu sama zaman sekarang, maksudnya dalam konteks generasi atau apa ini? Ya sehari-hari aja. Sehari-hari. Gimana? Kalau temenan tuh perbedaan yang dulu sama sekarang adalah mungkin kalau dulu tuh kalau misalnya temannya pergi kadang ngerasanya sedih. Tapi kalau sekarang semakin belajar kalau nggak apa-apa kalau misalnya orang tuh pergi, karena kan dalam hidup ini ada yang pergi, ada yang datang gitu. Kalau kamu tipe temenannya yang luas atau menyempit dan mendalam? Kalau aku luas. Tapi kalau yang dekat ada? Dekat ada, ya. Sampai sekarang itu temen yang dekat itu dari zaman kapan tuh? Kalau yang sekarang itu teman yang paling dekat itu sebetulnya kita tuh udah satu SD sebetulnya, satu SD dan satu lingkungan, tapi baru dekatnya tuh di SMA. Jadi ya dihitungnya dari SMA sih, SMA sampai sekarang. Lumayan ya. Iya. Sekarang tuh berapa tahun ya ngomong kan tahu. Sekarang itu udah sekitar 10 tahun sih temenannya sama dia. Oke. Nah, menurut kamu nih, teman-teman kamu kan tadi bilangnya meluas ya. Banyak kan yang support untuk segala aktivitas kamu dengan masalah kamu, atau yang toksik? Campur sih. Campur, iya. Ya buat temennya Hana dengar ya, Hana bilang kalian toksik nggak deh? Nggak juga. Kan campur. Iya, campur. Tapi sebenarnya yang toksik atau yang suportif itu definisinya dulu sih, karena kan tiap orang beda-beda pasti. Benar. Suportif menurut saya sama kamu mungkin beda. Nah, mungkin kita yang suportif dulu. Kalau suportif tuh yang kayak gimana sih? Yang suportif itu yang mendukung kita. Jadi di saat-saat kita terpuruk atau misalnya kita butuh disemangatin, mereka itu hadir. Jadi bukan cuma di saat kita yang butuh mereka atau mereka yang butuh kita. Jadi hadir di setiap masa-masa kita sih itu suportif menurut aku. Tapi masa sulit lebih banyaknya. Sulit, betul. Jadi lebih kelihatan aslinya gitu ya. Yang mana yang waktu saya butuh ada sama sih mirip-mirip lah ya. Jadi waktu saya juga butuh pas di kontak tuh ada gitu ya, nggak cancel. Ya betul. Ya kalau yang toksik menurut Hana gimana? Kalau yang toksik itu yang nguras energi kayaknya kalau bagi aku. Jadi kalau misalnya menurut aku dia itu udah nguras energi aku banget dan kayaknya
bikin aku tuh capek ngadepin dia, menurut aku itu udah toksik sih. Kalau saya tuh yang lebih banyak memberi energi negatif gitu. Jadi kalau misalnya ya kalau ada masalah misalnya jadi malah ngomporin. Ya betul sih, kadang kan kita butuh temen yang ada di samping kita yang kayak jadi walaupun saya salah tetap ngedukung gitu ya. Tapi itu mulai yang terlalu over atau berlebihan atau yang selalu ngeluh. Jadi kayak bawa aura positif negatif lah ya. Kalau kata saya gitu sih. Terus nih kalau menurut kamu relasi pertemanan kan pasti ada kadar-kadarnya lah ya. Tadi ada yang suportif, ada yang toksik. Nah kalau yang toksik sendiri nih, yang sampai mana yang bisa kita toleransi sih? Batasan berarti ya. Batasan toleransi itu sampai ya kalau misalnya kita tuh udah bener-bener dalam hubungan itu nggak bisa saling dipertahanin aja sih, itu batasannya. Kalau misalnya kan dalam hubungan, entah maksudnya dalam pertemanan atau dalam pasangan, kalau memang hubungan itu nggak bisa dipaksain, buat apa kita maksa gitu kan ya. Yang jadi terluka juga kita, teman kita juga mungkin terluka gitu sama kita juga nggak tahu. Jadi batasannya adalah sampai di ya kita merasa capek aja satu sama lain dan merasa hubungannya tuh sifatnya satu arah aja, itu sih batasannya. Berarti termasuk yang tadi yang suportif sama toksik juga. Kadang kan nggak ada yang tahu ya. Pas misalnya saya lagi butuh misalnya sama kamu aja, taunya kamunya lagi sibuk. Nah batasannya sampai mananya itu sampai capek berarti. Sampai capek. Tapi capek kadarnya beda-beda juga ya. Beda-beda sih. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu dulu sih sebenarnya kita tuh capeknya sampai di tahap apa, dan mungkin kayaknya orang-orang juga beda-beda sih kadarnya. Kalau aku sih lebih ke komunikasi gitu, karena menurut aku kalau misalnya kita cuma satu arah terus juga udah sama-sama capek dan nggak bisa saling mengusahakan, buat apa kita push sama-sama gitu. Yang ada nyakitin ya. Nyakitin, betul. Terus kalau berarti kalau kamu tuh bisa masih mempertahankan si pertemanannya ya, terlepas temennya tuh terlalu sibuk atau terlalu toksik atau gimana, itu apa aja? Untuk mempertahankan hubungan, komunikasi sih balik lagi. Jadi kalau memang kita lagi ada problem, lagi ada masalah, dan memang harus diselesaikan, menurut aku balik lagi kita harus ngobrol gitu. Nah kalau dari hasil obrolan ini kita bisa temukan masalahnya, ya kita bisa lanjut nih untuk berteman gitu kan. Karena menurut aku juga semua teman, maksudnya semua hubungan tuh pasti ada masalah. Betul. Gimana caranya kita menghadapi masalah itu, ya balik lagi sih ke komunikasi itu. Berarti kalau orangnya masih bisa dicari ketemu di tengah gitu ya. Jadi saya ngomongin nih, saya nggak sukanya dari kamu apa, kamu ngomongin, terus ayo udah sama-sama cari solusi. Nah itu mungkin masih bisa dipertahankan. Dan bisa juga disebut bahwa si konfliknya tuh masih sehat ya. Betul. Kalau yang sampai diem-dieman, berarti udah nggak sehat. Tapi kan balik lagi ke kadang tuh orang Indonesia kan, kayak kan dia yang salah, kenapa nggak dia yang ngomong duluan? Iya sih, betul. Tapi kan balik lagi kan kalau hubungan itu sama-sama saling mengusahakan juga. Kalau udah sama-sama dia, berarti udah sama-sama nggak mau mengusahakan dong. Kalau kita cuma mengharap, oh dia aja yang mengusahakan saya, nanti dia yang hubungin, kapan kita ketemu di tengahnya itu? Jadi balik ke konfliknya jadi nggak sehat. Karena jadinya diem-dieman. Harga dirinya harus dilupakan berarti kalau gitu. Kan kalau kamu yang salah nih, biasanya ya kamu lah harusnya tahu. Tapi kan kadang kamu nggak tahu karena nggak diomongin juga. Mungkin bukan melupakan harga diri ya, tapi lebih ke belajar menurunkan. Bukan menurunkan sih, lebih ke ego mungkin ya. Belajar nurunin ego aja sih. Karena kan kalau misalnya kita sama-sama mementingkan, oh nanti dia aja, balik lagi berarti kan kita cuma depend ke orang itu untuk hubungan ini gitu, ke teman kita gitu. Itu tapi sih orang yang salah. Ya balik lagi tadi komunikasi sih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ya ada beberapa orang juga yang merasa nggak salah nih. Tapi orang yang lain kan, oh dia nih yang salah. Ya itu kita harus cari titik tengahnya, balik lagi ke komunikasi. Nah masalahnya adalah mau nggak kita melakukan komunikasi itu supaya hubungan pertemanan itu tetap berjalan. Tapi kalau saya bilangnya melihatnya nih dari sisi keberhargaan. Jadi kayak misalnya kayak saya sama kamu lah ya, misalnya kita sebutnya, oh Hana ini masih terlalu berharga nih untuk dilepasin karena yang nggak bisa hilang pertemanan gara-gara cuma di konflik itu ya. Jadi masalahnya itu cuma dilihat jeleknya di situ. Tapi karena Hana tuh udah menemani saya waktu saya susah, waktu saya butuh orang, dia
yang selalu ada. Nah, jadi mengingat berharganya orang itu gitu, itu bisa jadi ngebantu juga nggak sih? Bisa. Ya. Jadi maksudnya kita sadar kalau orang-orang itu berharga. Mungkin kayak tadi ya, mungkin karena aku orang-orang teman-teman aku luas, tapi di teman-teman luas ini ada orang-orang yang penting dan berharga buat aku yang menurut aku tuh pantas aku perjuangin dan pantas aku pertahanin. Oke. Jadi nggak segampang itulah ya untuk melepaskan si pertemanan atau persahabatannya. Oke. Terus kalau pengaruhnya nih terhadap pertemanan, kesehatan mental secara psikologis si teman-teman yang suportif dan teman-teman yang dianggap ya kita bilang toksik atau tidak suportif itu sebesar apa sih? Sangat besar ya kalau menurut aku, karena menurut aku juga aku bisa sampai di titik ini karena teman-teman aku sih yang dari dulu sampai sekarang tuh yang membentuk aku sampai sekarang itu adalah teman-teman. Salah satunya ya, selain keluarga kan ada lingkungan juga yang berpengaruh kehidupan kita ya. Menurut aku yang aku bisa sampai di titik ini juga karena tadi teman-teman. Nah kalau misalnya berpengaruh nggak ke kesehatan mental, berpengaruh banget. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dulu aku pernah ketemu teman yang toksik, misalnya yang dia tuh dikit-dikit ngambek kalau aku main sama orang lain. Itu kan bikin aku capek mental ya, kayak masa sih aku nggak bisa main sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu sih yang bikin menurut aku sangat berpengaruh ke kesehatan mental. Balik lagi. Oke, kalau dampaknya pernah nggak sih kamu ada di dalam pertemanan yang toksik gitu? Dan boleh ceritain mungkin masalahnya kayak gimana dan dampaknya bikin kamu jangka panjang lah apa gitu? Jangka pendek, jangka panjang. Temanan yang toksik pernah sih beberapa kali. Tapi kayaknya yang paling berpengaruh ke aku pada saat itu pernah ada teman aku tuh yang mungkin karena aku tuh orangnya nggak ini ya, maksudnya nggak stay banget. Maksudnya kalau misalnya aku temenan sama dia harus sama dia terus. Jadi kalau aku tuh tipenya menyebar kemana-mana. Nah aku tuh punya teman yang dia tuh merasa kenapa ya kok Hana tuh jadi kemana-mana gitu. Nah sempat kita omongin nih, jadi sebetulnya kita sama-sama saling mengusahakan satu sama lain. Dia mengatakan kalau ya dia tuh ngerasa kenapa ya aku tuh kan kita ketemu duluan, kenapa kamu harus juga berbaur sama teman-teman yang lain. Terus ada juga dia ngomongnya emang nggak boleh ya kalau misalnya kita tuh selalu berteman gitu. Nah kalau dari aku sih ngatain nggak apa-apa sih kita berteman, tapi kadang-kala kamu juga harus ngerti kalau aku tuh butuh teman-teman lain gitu dalam hidup ini, kan bukan cuma kita nih yang bertemu terus. Dan kalau dari aku nggak masalah juga kalau misalnya kamu tuh mau ke teman-teman kamu yang lain, nggak masalah, nggak harus ke aku juga. Cuma ternyata dari hasil omongan itu tuh kita nggak ketemu di tengah, dan pada akhirnya kita ya sama-sama saling ngatain kalau ya udah kalau misalnya udah sampai di sini dan memang kita nggak bisa mempertahankan pertemanan ini, ya udah, maksudnya bukan dalam artian cut off tiba-tiba ya, tapi maksudnya tetap masih ada komunikasi, cuma ya dia memutuskan dia nggak bisa dengan tipe aku yang menyebar kesana kesini, dan aku juga nggak bisa kalau istilahnya tuh ada yang aku tuh harus sama dia, kayak posesif gitu mungkin bahasanya ya, itu sih. Oke. Nah ini bel sudah berbunyi. Nah artinya kita akan melakukan challenge time. Oke, challenge-nya nanti akan ada 5 pertanyaan untuk membuktikan apakah kita cukup mengenal nggak atau kita support nggak dengan kesukaan teman kita. Nah, jadi ini kita masing-masing dapat 1 kertas. Isinya adalah makanan favorit, warna favorit, love language, terus kalau sedih ngapain aja, dan genre film. Nah, nih. Wow. Oke, ya nih pulpennya. Oke, dimulai dari sekarang. Semuanya berarti isi 1 sampai 5. Berarti isi dulu ya? Iyalah, isi dulu aja. Dah. Oke, jadi takut. Yang pertama, apa warna favorit? Hana kuning. Betul. Cici biru. Salah. Kirain biru lah. Oh, apa dong? Hijau. Oh, hijau. Kenapa nggak ada hijau-hijaunya? Itu loh tas hijau. Enggak, kebanyakan biru. Lihat itu ember hijau. Ruangan aja ya, biru. Ini kan beda loh untuk keperluan konsul. Oke, salah guys. Guys, salah. Oke, makanan favorit. Aku Iya. Cici. Mie atau ikan bakar. Mie, ya betul. Semua jenis mie ya. Oke, Hana,
Semua makanan Manado, bubur Manado. Tetot. Apa sih? Tetot. Kita tahu. Aku semua makanan yang berkuah. Oh. Ya. Tapi kan kamu bilang waktu itu Manado itu aku suka banget. Semua aja suka banget ya, Ma. Iya, yang penting berkuah. Oke. Love language. 2. Iya. Aku tebak Cici. Act of service yang pertama. Yang kedua physical touch. Salah. Masa sih quality time? Saya senang kasih hadiah sih sebenarnya. Masa? Senang saya. Karena sama itu sih sama word of affirmation. Enggak. Serius? Enggak. Lah, saya tuh senang dipuji. Kan senang validasi. Oops. Oke, Hana. Physical touch. Ya. Word of affirmation. Tetot. Quality time. Orang validasi aku. Oh ya udah. Yang penting Ya, saya, bener yang penting satu. saya tuh. Ya. Kalau sedih biasanya ngapain? Hana, ngurung diri gelap-gelapan di kos. Kalau sedih Sendiri gitu. enggak. Kalau sedih kan? Iya. Enggak. Nangis. Iya. Iya, tapi kan nangisnya sendiri nggak sih? Yang ngurung diri tapi gelap-gelapan gitu. Iya. Iya. Ya, Oke. ya oke. Oke. Cici. Oh iyalah, apa? Kayaknya salah deh. Iya, udah sih. Coba apa? Kalau sedih biasa ngapain? Cari teman buat ngobrol. Ya. Iya betul. Iya. Masa sih? Kirain aku nonton. Enggak juga sih. Oh, berarti Ngobrol. bener. Iya. Yeah. Oke, genre film favorit apa saya? Fantasi. Aku apa? Drama romantis. Iya. Yeay. Oke, challenge-nya sudah selesai. Ternyata ya lumayan lah sebagian besar tahu lah ya. Ya. Berarti cukup suportif, ada di dalam keadaan waktu sedih gitu ya, waktu Ya. dibutuhkan, waktu untuk merasa disayangi itu ya love language-nya kayak gitu. Oke. Selamat kita ternyata nggak zombie, temenannya nggak zombie. Tadi kan kita udah bahas tuh kira-kira ciri-ciri udah, terus Hana pernah berada di situasi yang dalam pertemanan yang toksik lah ya. Tapi sekarang sama temennya itu gimana hubungannya? Ya udah sih, maksudnya kita tetap berteman, tapi maksudnya untuk mungkin dikategorikan sebagai teman dekat nggak bisa ya, maksudnya karena kita kayaknya nggak bisa ketemu di tengah juga gitu. Oke. Tapi sekarang berarti ya udah teman biasa aja, paling update apa kabar atau ulang tahun, Natal gitu ya. Betul. Oke. Pernah nggak sih kalau menurut kamu ada orang-orang itu bisa dia tuh nggak ngerasa, tapi tiba-tiba tuh kerasa sama temennya tuh toksik gitu? Bisa. Gimana? Gambarannya adalah orang ini selalu itu sih tadi bikin luka ke temannya dia. Tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia tuh bikin luka itu gitu. Temennya itu ya berarti yang nggak berani ngomong atau gimana? Iya, temannya ya bisa salah satunya karena itu bisa. Tapi bisa ada orang sih kalau saya lihat ya, kadang tuh yang menurut kita teh kok dia sebagai teman tuh mungkin nggak cocok yang dekat gitu ya. Tapi teh kok ada ya dia bisa punya teman dekat juga gitu. Nah itu tuh apa ada chemistry atau sama-sama kepribadiannya mirip atau gimana? Bisa jadi, dan juga bisa jadi karena ya energinya aja sih nggak match gitu kan. Karena dalam hidup ini kan kita ketemu banyak banget orang, energinya beda-beda, personalitinya juga beda-beda. Balik lagi kita bisa match ke orang mana aja itu. Ya balik lagi sih ke sana, kita match sama orang ini atau enggak. Kayak misalnya aku cocok sama Cici, belum tentu aku juga cocok sama orang lain gitu. Belum juga tentu cocok sama teman-teman saya dan sebaliknya gitu ya. Ya, bisa juga. Tapi ada juga nih istilah teman yang baik itu teman yang selalu ada. Kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu? Tidak setuju sih. Kenapa alasannya? Karena kan teman yang baik itu justru bukan selalu teman yang ada bagi kita gitu. Kalau misalnya kita patokannya teman yang selalu ada bagi kita tuh kayaknya susah deh untuk ada gitu. Karena kan balik lagi setiap orang tuh punya kehidupannya masing-masing. Gak mungkin semua orang itu harus ada nih buat kita di setiap harinya, setiap saatnya tuh nggak mungkin sih. Kan ada bilang gini, lu kan sahabat gue, kenapa sih lu nggak bisa ada buat gue? Nah itu gimana? Ya tadi ya yang nggak bisa ada karena semua orang punya kehidupan. Semua orang punya kehidupan masing-masing sih.
Dan kita nggak bisa maksain bahwa teman kita tuh harus hadir di saat-saat kita. Yang penting itu tadi kita merasa apakah teman kita tuh ada nggak sih buat kita di saat-saat kita tuh butuh. Itu aja sih. Kalau saya tuh biasanya bilangnya gini, misalnya ini saya sibuk banget ya, saya hari ini bener-bener nggak bisa, besok nggak bisa, pokoknya seminggu ini nggak bisa. Saya tuh akan tetap bilang bahwa misalnya nih, ke Hana, saya tuh semingguan ini beneran padat banget, tapi minggu depan ya, saya janji saya luangin waktu, kita ketemu, kita ngobrol, dan maaf sekali gitu. Tapi kalau mau chat silahkan, tapi mungkin nggak bisa langsung dibales karena saya ada ini, ada ini. Jadi kayak balik lagi yang kamu bilang sih, komunikasi jadinya. Iya, komunikasi bener sih. Kalau dikomunikasikan seperti itu, kamu ngerasanya gimana? Walaupun kamu bener-bener butuh nih dan cuma bisa ceritanya sama saya. Ya bisa dipahami sih, karena maksudnya berarti ya dia tetap dari omongan itu ya, maksudnya dia tetap mau mempertahankan saya, tetap mau saya ada, tapi kan memahami juga gitu kalau misalnya aku tuh sibuk gitu. Oke, kalau selanjutnya gimana cara membangun batasan atau boundaries yang sehat tanpa merusak hubungan? Batasan, pertemanan. Pertama-tama kita harus tahu diri sendiri dulu sih. Maksudnya kita tuh batasannya sejauh apa gitu. Dalam hal apa orang-orang itu bisa, maksudnya teman-teman kita tuh bisa memahami kita, bisa masuk ke kehidupan kita. Kayaknya kita yang paling tahu diri kita sendiri sih. Jadi mungkin sebelum bahas batasan, kayaknya harus cari tahu nih kitanya sendiri tuh limitnya tuh sampai mana sih gitu, batasannya sampai mana. Karena menurut aku juga kalau pasang boundaries itu penting banget ya. Misalnya kayak aku tuh boundaries ke teman-teman adalah kalau misalnya aku sibuk, aku tuh butuh waktu buat aku. Jadi aku nggak bisa, misalnya nih teman aku butuh, mungkin kayak tadi yang Cici bilang, misalnya ya aku bakalan jelasin kalau aku tuh sibuk ada kegiatan dan nggak bisa ditemui saat itu. Ya aku akan jelasin, tapi itu boundariesnya adalah di saat-saat aku sibuk, aku tuh nggak bisa gitu main. Misalnya kan ada ya orang tuh justru karena dia sibuk, dia justru harus cari main. Nah kalau aku kayaknya kalau aku sibuk, kayaknya aku harus membereskan dulu nih semua kegiatan aku, baru aku tuh bisa have fun sama teman-teman. Nah itu batasan aku. Jadi kalau misalnya aku sibuk banget, batasan aku adalah aku nggak bisa, mungkin aku nggak bisa luangin waktu buat kalian gitu, tapi aku akan jelasin keadaannya sih. Gitu. Kalau temennya nggak bisa terima, ya nggak bisa tuh, kamu udah cancel berapa kali misalnya kayak gitu. Tetap dijelasin sih, dan aku tetap bakalan bilang ya itu boundaries aku gitu. Dan kalau temennya nggak mau terima, kalau temennya nggak mau terima, ya udah sih kita nggak bisa paksain. Energinya nggak match. Karena kan balik lagi, mungkin kalau ibarat rumah kali ya Ci, kan rumah itu tuh ada pintunya ya. Setiap rumah tuh ada pintu. Nah itu yang kita dalam hubungan juga kita harus pasang pintu. Bayangin aja kalau rumah nggak ada pintu, semua orang kan bisa masuk. Dan semua orang itu kan ya dalam artian kita nggak tahu nih orang ini bertujuan buat ngerusak, buat mencuri barang-barang di rumah. Sama sih kayak teman, kalau misalnya kita nggak pasang pintu buat diri kita nggak tahu loh teman-teman yang masuk ke kehidupan kita tuh tipenya kayak apa. Dan mungkin udah masuk pintu tuh cuman ada yang di ruang tamu, ada yang bisa sampai ke kamar, gitu ya, ada aksesnya gitu ya. Iya. Oke, kalau udah punya batasan berarti kalau nih teman-teman PWWB ada yang ngerasa aku tuh lagi di lingkungan yang nggak suportif, teman-temannya mungkin toksik, tapi aku tuh nggak bisa nih mengeluarkan diri aku dari situ. Mungkin ada yang bisa disampaikan harus gimana gitu? Kalau misalnya udah sampai di tahap nggak bisa sama sekali, nggak tahu mungkin ya ini case-nya nggak tahu sama sekali gimana caranya gitu. Buat keluar dari hubungan itu ya cari bantuan profesional sih. Karena kan berarti kita sadar tuh kalau kita nggak bisa nih keluar dengan kemampuan kita sendiri, makanya kita butuh orang lain. Gitu. Karena balik lagi kemampuan komunikasi juga kan itu skill ya, yang harus dilatih, yang harus kita dengan secara pede untuk dikeluarkan pemilihan kata supaya mungkin hubungannya udah nggak baik, temennya nggak baik dan nggak semakin rusak juga ke depannya gitu ya. Oke. Kalau untuk menjaga pertemanan supaya bisa long last panjang kayak tadi Hana ya dari SMA gitu sampai sekarang, selain komunikasi tentunya apa? Menjaga supaya long last, kasih ruang buat dia sih. Gimana kasih ruang itu? Dalam artian ya kita membebaskan aja teman kita gitu. Dalam artian ya kalau misalnya dia mau sama teman-teman lain nggak apa-apa. Tapi maksudnya tetap kita reach out dia gitu. Tetap keep in touch aja. Jadi kalau misalnya kita beda kota, oh nanti kapan-kapan aku mau main ke kamu ya kabarin gitu. Bukan dalam artian oh kita tiap hari chat intens itu adalah pertemanan sehat, enggak juga.
Dalam artian ya kita kasih ruang aja buat dia, kan kehidupan dia juga bukan cuma kita gitu. Jadi selain komunikasi ya kasih dia ruang aja, ruang untuk bergerak, bergaul sama teman-temannya yang lain, sama keluarganya gitu. Nggak posesif gitu Nggak ya. posesif. Oke. Kalau saya sih lebih menjaganya tuh tadi kasih ya tadi ketemuan gitu ya, ya. disempetin kalau memang lagi teman saya, kan ada teman kecil saya tuh di Jakarta. Nah, kalau dia ke Bandung atau saya yang ke Jakarta tuh pasti janjian gitu ya, sebisa mungkin gitu. Terus yang penting lagi saya sih biasanya ngomong untuk balik ke ya komunikasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik dari diri dia, ya diomongin atau dikasih tahu gitu bahwa ini tuh kayaknya udah mulai nggak baik deh, kamu lakuin dan orang tuh banyak yang nggak suka. Gitu sih. Jadi kayak saling menjaga supaya sama-sama berkembang ke arah yang lebih baik gitu kalau saya sih gitu. Oke, kalau dirangkum nih untuk menutup podcast hari ini, prinsip utama untuk menumbuhkan pertemanan yang suportif, positif gitu apa aja dari Hana? Prinsipnya tadi sih komunikasi. Balik lagi komunikasi, karena menurut aku bukan cuma di pertemanan, mau kita sama pasangan, sama keluarga, balik lagi kunci paling utama hubungan adalah komunikasi. Oke, kalau takut untuk berkomunikasi bisa ke profesional. Ya setelah belajar. Semua cara dilakukan ya kan ya sekarang tuh sumber informasi banyak banget. Nah itu bisa teman-teman cari dulu, bisa googling lah, bisa tanya AI lah. Tapi kalau semua udah dicoba kok ini nggak positif ya hasilnya, nah mungkin itu adalah tanda kita harus minta bantuan profesional. Oke, podcastnya cukup sekian dulu. Terima kasih buat Hana dan semoga kita semua bisa jadi teman-teman yang suportif, menyadari diri, menyadari batasan, dan juga bisa berkomunikasi gitu ya. Kalau ada yang nggak enak atau yang tidak sreg dan tetap punya batasan. Oke, gitu dulu dari kita. It's now or never. Jadilah teman yang suportif. Dadah. Dadah. BWWB.